Pemirsa, kita patut bangga karena batik menjadi warisan budaya Indonesia yang dikenal mendunia. Untuk menjaga eksistensinya, perempuan asal Betawi menjadi penggawa budaya batik Betawi Terogong. Seperti apa ia menjaga kelestarian batik? Berikut kisah inspiratifnya. Tak disangka, batik Betawi Terogong telah memberi harapan bagi puluhan ibu rumah tangga di Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan. Di balik popularitas batik Betawi yang kian berkembang, ada seorang perempuan yang sangat berperan penting. Ialah Siti Laila. Perempuan asli Betawi ini menyadari sejak 10 tahun yang lalu budaya membatik di kampungnya semakin menghilang. Padahal semasa kecilnya ia sering melihat ibu-ibu di kampung Terogong membatik untuk dipasok di berbagai pasar ibu kota seperti Tanah Abang dan Palmerah. Hal itulah yang membuat Laila berpikir untuk mengembalikan eksistensi batik Betawi Terogong. Ia mengajak keluarganya belajar membatik pada tahun 2011. Kemudian ia berhasil mendirikan batik Betawi Terogong di tahun 2012. Uniknya, batik buatannya menonjolkan ikon-ikon Jakarta seperti ondel-ondel, Monas, hingga flora dan fauna Jakarta. Berkat kerja kerasnya, pebatik Terogong kini makin dikenal. Tahun 2014, batik buatannya mulai mengikuti pameran hingga dilirik para artis hingga desainer ternama. Laila bertekad, ia ingin mempertahankan budaya Betawi agar eksistensinya tak sirna dimakan zaman. Nah, pemirsa, untuk mengenal lebih dekat dengan penggawa batik Betawi Terogong, kita sudah berhubung dengan Ibu Siti Laila. Halo, selamat pagi Ibu Siti Laila. Selamat pagi. Apa kabar Ibu sebelumnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih ya Bu ya soal batik Terogong. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu sebenarnya latar belakang dari batik Terogong ini dan kenapa gitu ya Ibu bisa tertarik untuk melestarikan batik Terogong? Kita pengen tahu seperti apa Bu? Latar belakang berdirinya batik Terogong ini karena sebagai orang Betawi asli, saya merasa penting untuk menghidupkan kembali batik yang pernah ada di Jakarta. Jadi sejak saya kecil itu di Terogong ini memang sudah banyak ibu-ibu yang bekerja sebagai pembatik. Nah, kemudian hilang di awal tahun 70-an. Kemudian saya berserta keluarga besar saya, khususnya keponakan-keponakan saya yang usianya di bawah saya, ingin kembali menghidupkan batik Betawi yang pernah ada. Oke, berarti ingin menghidupkan kembali batik yang pernah ada, jangan sampai hilang ya Bu tentunya, apalagi sampai diambil negara betul. orang ya Bu ya. Iya. Dan kalau bisa Karena Jakarta juga sebelum menjadi metropolitan seperti ini juga sama seperti dengan kampung-kampung yang ada di daerah-daerah lain. Jadi sebelum menjadi kota besar metropolitan, Jakarta pun kampung yang di dalamnya dulu pernah banyak orang-orang tinggal, penduduk aslinya bekerja atau mempunyai pekerjaan sampingan selain bertani itu sebagai pembatik. Oke, berarti ini Ibu kembali mengembangkan kembali ya Bu ini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari jenis-jenis batik Ibu yang ada di belakang Ibu nih, kita lihat sebenarnya ini lebih karakternya, ciri khas dari batik Terogong ini seperti apa sih Bu? Batik Terogong ini karena memang saya orang Betawi, jadi yang kami buat itu ya motif-motifnya itu bercerita tentang Jakarta, khususnya tentang Betawi ya. Jakarta itu terkenal dengan ondel-ondelnya, makanya kita buat motif-motif yang ada ikon-ikon Jakarta gitu, atau yang bercerita tentang Betawi. Seperti ada alat-alat musik, di situ ada tanjidor, ada penari berbagai jenis tarian yang ada di Betawi, seperti itu. Kalau kita balik lagi Bu, tapi Ibu untuk saat ini mengajak siapa aja Bu biasanya untuk membatik? Di awal berdirinya batik Betawi Terogong, selain ingin menghidupkan batik Betawi yang pernah ada di Jakarta, saya juga ingin melestarikan, ya, menghidupkan, saya melestarikan, dan juga saya ingin memberdayakan penduduk sekitar, khususnya ibu-ibu ya.
Karena di daerah saya ini banyak sekali ibu-ibu usia produktif yang mereka tidak bekerja, jadi saya ingin mengajak mereka untuk sama-sama bekerja dari rumah, dengan begitu mereka bisa mempunyai pendapatan sendiri. Oke, berarti ya tentunya cukup bangga ya Bu ya bisa berkontribusi sehingga bisa menyerap lagi untuk tenaga kerja dari ibu-ibu yang usianya produktif ini sehingga bisa membatik juga Bu. Tapi kalau dari Ibu mungkin bisa diceritakan Bu pada saat awal mulai menekuni batik Trogong ini bagaimana Bu? Tentunya pasti tidak mudah ya Bu. Bisa digambarkan pada tahun-tahun awal pertama seperti apa? Ya memang keinginan saya dan keluarga besar saya menghidupkan kembali Trogong ini menjadi salah satu tempat orang-orang membatik itu tidak mudah ya Mbak ya. Banyak tantangan bukan hanya dari orang luar, bahkan ada juga dari keluarga sendiri yang menganggap kenapa sih sudah zaman maju seperti ini Jakarta sudah menjadi kota metropolitan, kenapa mau menghidupkan kembali batik. Jadi tapi saya dan keponakan-keponakan saya tidak berkecil hati dengan pandangan orang yang kenapa orang zaman maju kok malah mau kembali ke bentuk tradisional lagi seperti. Tapi buat saya justru hal itu malah menjadi semangat saya untuk kita harus tunjukkan kalau kita bisa gitu. Kalau Jakarta pun walaupun sekarang Jakarta sudah menjadi kota metropolitan, kita bisa menghidupkan tradisi lama yang pernah dikerjakan oleh ibu-ibu di daerah Trogong ini. Jadi akhirnya dengan orang-orang yang berpendapat seperti itu justru malah membuat kami tertantang. Ayo kita buktikan kalau kita bisa. Ya alhamdulillah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya kami hanya membuat tanpa kami jual. Ya akhirnya alhamdulillah ada jalan karena saya yakin begitu kita usaha pasti akan ada jalan. Iya, dan akhirnya bisa membuahkan hasil juga sekarang. Tapi kalau dilihat dari mana saja Bu, apakah ada orang-orang dari luar selain dari masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Ibu sendiri? Alhamdulillah setelah berjalan dari tahun ke tahun ya, sebelum adanya pandemi ya, itu setiap weekend itu ada saja tamu-tamu asing ya, karena lokasi saya juga kebetulan berdekatan dengan salah satu sekolah internasional yang dimana murid-muridnya itu 80% adalah warga asing ya, dan saya mengajar walaupun tidak full time, saya mengajar part time di sekolah itu yang banyak orang-orang asing, jadi mereka tahu ternyata di Trogong dekat sekolah mereka ini ada batik, ada pengrajin batik. Akhirnya tidak hanya anak-anak yang belajar ke sini, keluarga mereka, saudara-saudara mereka ketika datang dari negara-negara mereka mampir ke tempat saya untuk sekedar tahu bagaimana sih proses batik itu dibuat. Jadi ya sudah banyak memang dari beberapa negara yang datang ke sini ya, walaupun dalam bentuk kelompok kecil ya, mereka bisa berdua, bahkan ada juga yang sampai 10 orang, bahkan ada yang lebih dari itu. Mereka datang sini melihat proses membatik dan mereka juga mencoba untuk belajar membatik. Wow, berarti ternyata memang sudah dikenal oleh ini ya Bu ya, lintas negara, dan juga kalau bisa dilihat bahkan kan ini sangat berpotensi begitu ya Bu ya. Tapi kalau dari peran pemerintah sendiri hingga sejauh ini apa Bu peran pemerintah? Sebetulnya di awal berdirinya saya itu memang bagian dari peran pemerintah ya. Pada saat itu Pemda memfasilitasi kami untuk belajar membatik. Ya setelah itu biasa seperti program-program sebelumnya itu biasanya setelah kami mengikuti pelatihan, akhirnya kami diberi kesempatan untuk mandiri. Jadi sampai saat ini peran pemerintah ya banyak lah memberi kesempatan kami mengikuti pameran, memberikan kami kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan atau diberikan oleh dinas-dinas tertentu di Pemda DKI ini. Nah, kalau tadi Ibu sempat bilang ini ya Bu, mengikuti pameran-pameran juga, apakah juga ada dari mungkin public figure Indonesia selain memang dikenal oleh orang dari warga negara asing, apakah dari public figure Indonesia juga sempat ada yang menggunakan batik Ibu?
Alhamdulillah, kalau untuk dari pemerintah DKI itu memang dari pejabat tertinggi sampai ya karyawan-karyawan di instansi Pemda DKI ini menggunakan batik Betawi Trogong ini. Walaupun mungkin belum semuanya seluruh karyawan menggunakan, tapi paling tidak di instansi-instansi itu dari pejabat-pejabatnya sudah menggunakan. Dan alhamdulillah saya juga mendapat banyak pesanan ya, salah satunya bisa dilihat di tempat saya ini ada pemesanan dari Mabes Angkatan Laut, dari beberapa universitas, dari beberapa instansi, baik swasta maupun pemerintah mendapat pesanan itu. Dan saya juga alhamdulillah pada tahun 2021 itu pada saat perayaan Hari Pers Nasional itu karena tuan rumahnya Jakarta menggunakan batik Betawi Trogong ini untuk pakaian para gubernur seluruh Indonesia dan juga tokoh-tokoh pers Indonesia. Oke Bu, kalau mungkin Ibu bisa sampaikan Bu, harapan Ibu nantinya dari batik Trogong ini seperti apa harapan ke depannya Ibu? Sebagai orang Betawi asli ya, saya ingin batik Trogong itu ya Trogong ini menjadi pusatnya batik Betawi, itu harapan saya ya. Dan saya berharap juga masyarakat menghargai hasil karya bangsa sendiri gitu. Jangan mereka mau beli yang mahal-mahal, branded dari negara-negara lain, sementara hasil karya bangsa sendiri mereka kurang hargai. Biasanya kan seperti itu. Baik Ibu, semoga harapannya bisa tercapai dan terima kasih sekali Ibu telah melestarikan batik ini ya Bu ya, telah terus berupaya untuk melestarikannya. Terima kasih juga Ibu telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Pagi.